Pernah nggak sih lagi scroll-scroll, lihat iklan internet atau provider seluler yang harganya murah banget, murah sampai curiga gitu kan? Tawaran yang langsung bikin kita ngelirik tagihan bulanan terus mikir, waduh, pindah aja kali ya. Tapi coba deh kita mikir bentar. Gimana caranya mereka bisa untung coba dengan harga semurah itu? Apa nggak rugi bandar? Nah, di sini kita bakal bongkar habis-habisan semua trik dan strategi di balik penawaran yang kelihatannya ya itu tadi, terlalu bagus untuk jadi kenyataan. Oke, biar gampang kita lihat contohnya langsung ya. Bayangin nih, ada provider baru datang, nawarin kecepatan internet 2 kali lipat. Harganya cuma 200.000. Sementara provider lama kita, ya ampun 300.000 buat kecepatan standar. Gimana nggak tergoda buat pindah, coba? Ya kan? Nah, itu dia. Itu persis tujuan mereka. Ini semua tuh sebenarnya bagian dari, sebut aja, perlombaan berisiko tinggi. Yuk, kita cari tahu kenapa sih perusahaan-perusahaan ini kayaknya putus asa banget pengen kita jadi pelanggan mereka. Ini bukan sekedar persaingan biasa loh. Ini levelnya udah beda. Oke, pertama-tama kita kenalan dulu sama istilah challenger brand. Gampangnya, ini tuh perusahaan baru yang masuk ke pasar buat ngacak-ngacak dominasi pemain lama yang udah gede. Senjata andalan mereka udah pasti harga miring dan promosi gila-gilaan. Jadi gini ceritanya, bikin infrastruktur kayak jaringan fiber optik itu, biayanya bukan main, mahal banget. Ini investasi gede-gedean di awal, yang sering disebut capex atau modal awal. Coba bayangin deh, udah pasang tiang, udah narik kabel kemana-mana, tapi nggak ada yang langganan. Itu kan namanya rugi besar, boncos. Makanya mereka punya strategi yang namanya bakar uang. Langkahnya ada 3. 1, keluarin duit gede buat bangun infrastruktur. 2, kasih diskon gila-gilaan biar jaringannya cepat keisi sama pelanggan. Tujuannya apa? Nah, ini langkah ketiga. Rebut pelanggan dari kompetitor, pokoknya dengan cara apapun. Tapi, ya tentu aja ada udang di balik batu. Diskon segede itu pasti ada tapinya. Dan disinilah jebakannya dimulai. Yuk kita bedah cara kerjanya. Karena di bagian inilah kita benar-benar dikunci. Pasti familiar banget kan sama tawaran kayak gini. Bayar 9 bulan, gratis 3 bulan. Atau diskon 30% full setahun. Wah, siapa coba yang nggak ngiler? Susah banget buat ditolak. Kelihatannya sih deal terbaik abad ini. Tapi... Nah, ini dia jebakan Batman-nya yang ngumpet di tulisan kecil-kecil alias syarat dan ketentuan. Biasanya ada kontrak minimum setahun atau bahkan 2 tahun. Nekat berhenti di tengah jalan, siap-siap aja kena penalti yang jumlahnya lumayan bikin pusing, bisa sampai 1 juta. Artinya, kita dikunci. Penalti inilah yang jadi uang jaminan mereka buat nutupin kerugian diskon kalau kita kabur. Tapi tunggu dulu, jebakan kontrak itu baru satu bagian. Rahasia keuntungan jangka panjang mereka yang sebenarnya itu lebih cerdik lagi. Mereka itu bertaruh pada satu hal yang kita semua punya, rasa malas. Jujur aja deh, pindah provider itu kan ribetnya minta ampun. Mesti nelpon buat mutusin layanan lama, balikin modem, nungguin teknisi baru datang, yang kadang gak jelas kapan. Bisa jadi mesti ngebor-ngebor tengkok lagi, setting ulang wifi. Aduh, siapa sih yang mau seribet itu? Nah, inilah yang disebut inersia pelanggan. Intinya, kita cenderung magar buat berubah. Terus, hasilnya gimana? Coba lihat deh. Pas promo habis, masuk bulan ke-13, harga tiba-tiba balik normal jadi mahal. Apa yang terjadi? Ternyata 80% pelanggan itu bakal pasrah aja. Mereka lanjut bayar harga mahal. Kenapa? Ya itu tadi, malas pindah. Cuma 20% yang benar-benar cabut cari promo lain. Dan boom! Dari sinilah pundi-pundi keuntungan mereka ngalir deras. Oke, sekarang kita udah tahu nih trik main mereka. Terus gimana? Ya, saatnya kita balikin keadaan dong. Gimana caranya jadi konsumen cerdas yang bisa mainin game ini buat keuntungan kita sendiri? Sadar nggak sih, sistem kayak gini tuh seringkali nggak adil buat pelanggan setia. Pelanggan baru tuh diistimewakan, kayak raja. Dikasih harga promo, bonus ini itu. Sementara kita yang udah setia bertahun-tahun, malah bayar harga penuh, kayak anak tiri. Ironis banget kan? Nah, ini jurusnya. Dengerin baik-baik ya. Pertama, angkat telepon, hubungi customer service provider kamu. Kedua, bilang baik-baik, halo, saya lihat ada penawaran dari kompetitor yang lebih bagus nih, jadi saya lagi mempertimbangkan untuk pindah. Ketiga, ini kuncinya, langsung tembak. Kira-kira ada nggak ya promo retensi atau diskon loyalitas biar saya nggak jadi pindah? Percaya deh, biasanya mereka nggak mau kehilangan pelanggan. Jadi, kesimpulannya apa? Promo murah itu emang menggoda iman, tapi ingat, sekali ambil promo itu artinya kamu siap menikah.
alias terikat kontrak sama provider itu minimal setahun. Jadi, lain kali, lihat penawaran yang kelihatannya too good to be true, sekarang kamu udah tahu kan ada permainan apa di baliknya?